Halo Sobat Teknologi, welcome to FTI Talk, tempat ngobrol generasi Tech Savvy. Oke, hari ini kita udah kedatangan tamu yang keren banget nih, karena tamu kita kali ini tuh merupakan bagian dari salah satu organisasi yang ada di FTI. Organisasi ya, bener ya ngomongnya? Ya. Oke, jadi kita kedatangan member dari Indevpro, teman-teman. Oke, jadi di sini udah ada Mas Noval sama Pak Denny. Mungkin dari Mas Noval dulu bisa memperkenalkan dirinya. Ini enggak ada tepuk tangan itu. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. Oke, silakan lanjut. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Noval Akbarnurko, bisa dipanggil Noval. Aku di Indevpro sebagai ketua Indevpro pada periode 2025-2026. Oke, ketua Indevpro yang periode sekarang ya berarti? Ya, betul. Oke. Saya ya? Ya, Pak oh Denny. iya. Saya kira saya cuma diem aja. Oke, assalamualaikuum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. first of all, I want to say thanks to bukan bahasa Inggris ya. Sorry. Bahasa Indonesia. Indonesia aja ya. Oke, maaf. Nama saya Novria Denny Hendrawan, SST MTRT. Ya, saya di sini kebetulan jadi pembina dari Indevpro di FTI. Sebagai pembina. Sebagai pembina, ya, dan sebagai apa lagi saya? Sebagai pembina aja sih, Pak. Pembina aja ya. Oke. Saya kira sebagai apa kan? Oh. Ada tambahan gitu ya. Gitu aja sih ya. Silakan. Jadi pembina udah dari Indevpro, jadi pembina dari Indevpro Ya. kira-kira udah berapa lama? Saya sudah lama ya, sudah 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Lama banget. Lama ya? Lama banget. Ya. Lama, oke. Ini mungkin kita start sama pertanyaan yang basic-basic dulu. Wah, Ya. ini. Sebagai basa-basi di awal. Boleh. Ya, boleh. Nah, ini anak masih Jawa ya, basic. Mungkin Pak Denny dulu deh, bisa Nah, ya. mungkin kenalin Indevpro itu apa sih, Pak? Oke, mungkin gini ya, terciptanya dulu awal itu kan singkatannya adalah Innovation, Development, and Production. Oke. Oke. Jadi awalnya dulu memang 2023 kalau nggak salah, apa 2022 saya lupa, 2023 tepatnya mulainya ya. Dulu itu memang mahasiswa kita itu di FTI khususnya itu kan ketika mau apa namanya ada yang sudah punya project lain gitu ya, atau mungkin dia sudah pro gitu ya, dan lain-lain lah. Kayak contohnya kemarin yang bintang tamu kemarin ya, Iya. si Zainul, Zainul. ya. Benar. Itu kan dia sudah jauh ya, ininya sudah sampai Apple developer dan lain-lain. Dia akhirnya kan kita gimana sih cara mewadahi anak-anak yang sudah oke, sudah pro ini tadi loh. Akhirnya kita masukkan mereka untuk masuk ke lingkungan yang istilahnya simulasi dunia kerja sebenarnya ya. Jadi simulasi dunia kerja, simulasi dunia project itu sebenarnya di Indevpro itu gitu loh. Intinya sebenarnya di situ. Nah, dari situ awal itu sejarahnya sebenarnya saya pertama kali ya itu ada saya sebagai waktu itu pembina untuk di cyber security dan IoT. Oke. Terus yang di web development waktu itu atau app dev itu ada Bapak Firnanda, Oke. ya, yang sekarang sedang studi doktor juga. Terus sama Bu Firi itu dulu di desain, jadi di UI UX desain dan lain-lain lah ya. Nah. Di situ awalnya. Terus habis itu ya setelah berjalan akhirnya sekarang ini pembinanya tinggal saya. Tapi sebelumnya saya memang apa namanya nggak meneruskan juga karena waktu itu ada kerepotan juga, ada kesibukan waktu itu ya. Sebenarnya saya menyibukkan diri ya, jadi bukan ada iya. Saya menyibukkan diri waktu itu ya. Waktu itu saya melihara ikan cupang. Ternak. Gitu. Sebetulnya breedernya ada saya. Kalau mau nanti ada sponsor sih. Oh iya.
Oke, nggak apa-apa lanjut ya. Oke. Gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Intinya adalah kita membawa anak-anak itu tadi bukan hanya di development di di bidang di lokal aja, tapi kita juga development ketika menghadapi klien. Oke. Itu kan sebenarnya paling penting ya. Jadi itu bekal paling penting untuk anak-anak ketika keluar dari FTI itu tadi. Itu sih sebenarnya intinya itu di situ. Oh, inti diciptakannya Ya, Indef karena itu. diciptakannya di situ sebenarnya gitu. Iya, iya. Terus untuk Indef ini kan sudah berjalan berarti kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun kebelakangan, Pak ya. Nah, itu kira-kira biasanya ketika pertemuan atau yang lain itu biasanya fokus kegiatannya biasanya ngapain? Oke, jadi kalau sekarang 3 bulan, saya baru 3 bulan ini, Oke. saya fokuskan untuk memang event akademik dulu. Oke, Di situ. contohnya. Contohnya kayak kemarin ada Next Frame. Oh ya. Nah, itu alhamdulillah ada 300 orang. Lebih Pak, 300 lebih. Sombong Anda ya. Itu kan Pak, by fakta Pak. Oh, by fakta, ya. By data, by data. Memang di Indef itu kita nggak ada yang sombong ya. Kita semuanya apa tadi pertanyaannya saya lupa. Oh ini, ketika mengadakan pertemuan dan lain-lain itu fokus kegiatannya biasanya ngapain? Oh iya ya. Ya jadi eksperimen kemarin alhamdulillah lebih dari 300 gitu ya. 300 Yang ikut peserta. 300 peserta SMA SMK campur ya kemarin ya SMA Campur. SMK campur. Ada pembina juga di situ juga momennya adalah kita sebenarnya memang memperkenalkan apa sih Indef Pro di situ. Apa sih kegiatannya? Jadi anak SMA SMK itu bisa tahu sebenarnya kegiatan akademik itu di FTI seperti apa. Oh, iya. Sebenarnya itu Untuk branding lah ya istilahnya. branding juga, terus juga istilahnya kita apa namanya ya sekaligus untuk paling penting adalah anak SMA SMK tadi tuh tahu lah. Kemarin kan desain ya kita awalnya desain UI UX ya. UI UX itu kalau ranahnya sudah intermediate ke atas itu kayak gimana? Itu sih contohnya kayak gitu. Itu event. Terus kalau hariannya ini baru akan dimulai itu memang sudah dimulai sih sebenarnya, tapi kemarin baru cyber security itu karena memang permintaannya sekarang banyak. Iya, memang Cyber itu. marketnya banyak sih memang. Ya, jadi tiap minggu kita ada kumpul itu untuk diskusi. Bukan hanya diskusi, maksudnya bukan hanya saya membimbing itu, oh ini loh tentang teknologi cyber yang baru, enggak seperti itu. Karena saya sebagai pembimbing juga pasti ada keterbatasan juga ya, secara waktu, secara ilmu juga pasti ada keterbatasan. Makanya anak-anak di Indef Pro itu dari awalnya sudah ada basic. Oke. Ketika dia sudah ada basic, ketemu dengan saya sebagai pembimbing, kita diskusi mengenai hal baru. Contohnya kayak Mas Noval ini, masalah Golang ya kemarin ya. Ya, Ya mau coba hal-hal baru nih tentang development menggunakan Golang dan lain-lain. Ya udah nggak apa-apa, kita diskusi aja dulu gitu. Ya gitulah diskusi-diskusi yang istilahnya kita semi course lah istilahnya gitu. Cuman arahnya lebih ke sharing mungkin Pak ya. Sharing gitu. Jadi nggak hanya nutup kamu dapat ilmu dari saya nggak Iya. gitu. Jadi kita sharing lah. Nah, karena memang kalau kita ngelihat perkembangan teknologi segala macamnya juga jujur berkembangnya pesat banget nih. Kita udah belajar satu, belum selesai, teknologi lain udah muncul. Ya. Nge-upgrade terus itu yang bikin pusing sih sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus sharing lah sebenarnya. Ya. Nah, Mas Noval sendiri kan tadi udah dikatakan bahwa sebagai ketua Indef periode tahun ini ya. betul. Nah, untuk Mas Noval sendiri di Indef ini ngambil bagian apa? Sebagai apa sih kayak entah misal programmer nih. Nah, programmernya itu di bidang apa? Dulu sebelum jadi ketua ya. Ya, sebelum jadi ketua. Kalau dulu sebelum jadi ketua itu aku dulu di divisi app development. Nah, untuk roleku itu sebenarnya fluent sih, fleksibel. Bisa di back end, bisa di front end. Oke. Ya gambarannya full stack gitu. Cuman sebagai expertise-ku yang aku dalami betul-betul itu di bidang front end. Di front end. Betul. Nah, dulu awal belajar coding itu belajarnya kayak gimana? Kayak kira-kira dulu belajar apa? Yang pertama kali belajar apa? Roadmap-nya itu kira-kira gimana dulu? Dulu itu aku pertama kali kenal sama dunia pemrograman coding itu dari SMK. Dari SMK, aku dulu di SMK Telkom Malang.
Oh, SMK Telkom sini. Ya, SMK Oke. Telkom Malang di daerah Saujajar situ. Itu aku baru pertama kali kenal betul dengan dunia IT, terutama di dunia pemrograman. Dan dari situ juga aku baru tahu tuh kalau dunia IT itu kata sangat amat luas banget. Nah, pada awal aku masuk ke SMK Telkom itu aku betul-betul apa ya, ibaratnya kayak anak SMP terus dikasihkan makanan yang kita harus mengerti tentang komputer itu kan kayak agak gimana gitu ya, agak susah dipahaminya. Iya. Nah, itu awal-awal itu aku nggak langsung paham tuh soal dunia perkodingan itu. Fun fact-nya, aku itu dulu waktu pertama apa namanya di awal-awal SMK itu aku interestnya itu di bidang desain malahan, di bidang visualnya. Karena aku merasa waktu itu coding itu belum ini makanan apa? Oh iya. Ya masih susah lah dipahaminya gitu. Terus makin lama makin kesini kok aku merasa kayak aku nggak bisa ini kayak gini terus karena kan ya namanya sekolah swasta juga lumayan mahal juga ya. Belum lagi di situ waktu itu COVID juga pandemi. Oh, waktu pandemi berarti gimana? Betul. Waktu pandemi juga dan ekonomi keluarga juga lagi apa namanya? Ombang-ambing juga. Jadi ya aku harus introspeksi diri juga dan ya aku nggak bisa kayak gitu terus dan stigmanya dulu anak Telkom itu lulus harus jadi programmer. Oke. Nah, Stigmanya gitu dulu ya. Stigmanya dulu gitu. Nah, itu aku nggak mau jadi bahan omongan tetangga aja sih dulu itu. Anak keluaran Telkom kok nggak bisa ngoding ini baba. Nah, daripada kenapa aku ambil main amannya aja deh. Aku paham nggak paham, aku makan itu coding-codingannya Ya, itu. karena mau nggak mau juga harus belajar juga. Ya, kan. paham nggak paham harus dimakan aja itu. Terus untuk bahasa pemrograman pertamaku itu dulu Java. Oh ya, Java dulu berarti ya di awal. Ya, Java. Karena emang nggak bisa kita langsung loncat ke web, HTML dan lain-lain kan. Ya, betul. Kita juga harus ngerti fundamentalnya kayak gimana, logika berpikir itu kan kayak memang hampir semua orang ya kalau nggak Java kan Python biasanya kan. Betul. Tapi kenapa kok milih Java? Apakah memang ada tuntutan dari sekolah? Karena kan banyak orang yang startnya dari Python karena memang lebih simpel mungkin kan Java kan lebih rumit. Nah, kenapa itu kok startnya dari Java? Kalau boleh jujur itu karena kurikulum sekolah. Karena kurikulum sekolah diwajibkan belajar Java dan aku tanya-tanya kelas lain juga ternyata sama, setara. Semuanya itu belajar Java kayak gitu. Terus selain itu ya standar lah belajar logika, tipe data segala macam sampai akhirnya menuju ke kelas 2 atau kelas 11. Itu di situ baru tuh mulai expertise-nya mau di bidang web atau mobile. Nah, untuk di sekitar tahun 2020-2021 SMK Telkom udah menghadirkan jurusan mobile itu juga udah lumayan sih menurutku. Ya walaupun dulu itu juga sebetulnya udah ada dari dulu. Cuman apa ya? Mungkin diadakannya itu karena lagi butuh-butuhnya juga ya. Karena kan SMK kan juga lulusnya juga lebih fokus ke pekerjaan juga. Untuk bekerja memang. Untuk fokus bekerja juga. Jadi ya dibukakan untuk Android itu karena permintaan mungkin seperti itu. Tapi aku lebih memilih web daripada Android karena aku belum begitu paham betul soal Android itu kayak gimana dan aku cari tahu juga cara mengerjakannya juga aku masih memang lebih rumit daripada web ya. Ribet ya daripada web. Resource yang dibutuhin juga kan cukup besar kan. Betul. Jadi kalau misal device-nya kurang memadai kayaknya berat sih kalau mau belajar Android ya. Kayak gitu. Untuk Pak Denny kalau nggak salah fokusnya ini di cyber security ya kalau nggak salah ya awalnya. Iya, Cyber City ya. Gimana? Nah, itu awal belajarnya kira-kira gimana? Atau kenapa kok bisa tiba-tiba tertarik ke cyber security? Interestnya. Oke. Jadi mungkin saya agak berbeda dengan Mas Noval ya. Jadi
Saya sebenarnya karir saya saat ini itu istilahnya tidak saya mulai dari awal, dari rencana awal tuh enggak sama sekali malah. Itu jadi saya dulu itu lulusan ini Poltek Polinemas Oke. ini. Saya jurusannya adalah ilmu arus kuat, elektro arus kuat. Oh, bukan komputer berarti. Sama sekali tidak ada. Elektro. Iya, saya elektro arus Agak kuat. menyimpang ya dari listrik. Emang saya suka yang menyimpang-menyimpang. Gitu ya. Jadi Oke. ya itu dari situ. Terus S2 saya ngambil elektro lagi. Ngambil elektro lagi. Iya. Oke. Saya waktu S2 itu saya kepinginnya sebenarnya mau fokus ke robotik sebenarnya. Cuma waktu itu ya karena waktu itu saya enggak tahu ya, buta terhadap peminatan dan lain-lain. Sama dosen promotor saya diminta untuk masuk ke computer science gitu loh. Jadi mungkin saya pemrograman itu mungkin sama Mas Noval, duluan Mas Noval mungkin. Saya mulai, saya serius, saya mulai memprogram atau belajar itu. Saya nggak lewat dari tipe data, struktur data, itu enggak. Dari mana awalnya? Saya awalnya itu langsung diterjunkan waktu itu sama Bapak, ya ada project lah ya. Saya sama Pak Firnanda waktu itu kebetulan. Jadi kita dicemplungkan, gitu. Saya mau nggak mau, iya 2023. Oh, 2 tahun kemarin berarti. 2 tahun kemarin, 2023. Saya waktu itu sudah masih fokusnya di dunia jaringan, ya, belum cyber waktu itu jaringan. Oke. Terus akhirnya dicemplungkan ke web, ya udah. Gitu. Gimana first impression ketika ngelihat langsung Mungkin terjun ke web? Gini mungkin ya, kalau cara belajarnya di era yang baru ini ya, atau era AI seperti ini itu sudah jauh jauh berbeda. Mungkin kita bisa akselerasi lebih cepat untuk sana. Jadi saya dulu malah belajarnya paling gampang itu untuk memahami codingnya itu. Saya ambil buku waktu itu, buku gratisan aja sih. Saya download waktu itu. E-book biasa ya. Terus udah dari situ saya belajar bukan tipe data, struktur data dulu. Tapi saya waktu itu langsung belajar dicemplungkan ke Code Igniter. Oh, langsung ke CI 3. Jadi saya tuh nggak lewat natif dulu enggak. Nggak belajar PHP natif dulu, langsung CI berarti ya. Cukup barbar. Tapi memang dulu waktu S2 itu saya belajar Python itu kan komputer science waktu itu. Iya. Nah itu di situ belajar logikanya mungkin dari situ kecantol di situ ya. Akhirnya ini gini udah ngikuti aja. Kayak gitu. Jadi terus kalau pertanyaan tadi lah cyber ya. Iya. Saya belajar cyber itu sebenarnya sudah waktu saya D4 dulu. Jadi waktu saya satu itu D4 itu kuliah itu saya belajar. Waktu itu Kali Linux 2018 itu. Waktu itu lama sekali itu, udah lama. Itu Kali Linux versi 3 atau 4 saya lupa. Iya. Nah itu waktu itu ya jangan ditiru ya. Waktu itu saya mencoba untuk membobol wifi tetangga. Itu sih. Jadi ya itu seperti itulah ya, lika-likunya seperti itu. Karena memang dasarnya saya waktu itu memang enggak tahu sama sekali tentang basic TI gitu ya. Jadi sama sekali nggak tahu. Akhirnya ya udah saya di situ pertamanya waktu itu saya masih inget pakai wifi attacker waktu itu. Oke. Sama Johnny the Harvest. Nanti bisa dicari nih ya sama ya, ilmu baru nih teman-teman. mungkin kalau mau dari Johnny the Harvest itu information gathering paling the best lah. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Johnny the Harvester itu masih dipakai atau nggak, saya kurang tahu. Sekarang saya sudah pakai apa namanya Arch Linux. Pakai Arch. Saya pakai Arch dan saya kombinasikan gitu kan sama Python. Jadi kayak kemarin itu mata kuliahnya Mas Noval ya. Ya. Vulnerability scanning itu sudah ini ya, sudah bisa ngecek SSL juga ya. Betul. SSL sertifikat dan lain-lain di situ. Jadi sekarang sudah lebih berkembang lagi. Lebih advance lah Pak ya. Sudah lebih advance karena juga mengikuti AI juga ya. AI sekarang sudah lebih jauh lebih jago mungkin. Cuma mungkin untuk ini apa sebutnya, sobat FTI apa sobat apa? Sobat teknologi. Sobat teknologi.
kurang. Oh ya, bagus lah sebenarnya. Bagus ya. Mau diganti atau gimana? Gimana? Mau diganti atau gimana? Kalau Dari saya kelas sih, request, Pak. kalau saya sih teknologi mania. Teknologi mania, boleh nanti kita Kayaknya lebih jadul ya. nanti kita pertimbangkan lagi. Karena bisa teknologi mania mantap gitu kan. Kayak orang mancing. Oh mancing ya? Oh ya, sorry. Bagus itu kan. Iya, oke. Oke lah, boleh. Oke, kita aja tadi ya. Terus dari Naisi nih katanya tadi mau nanya terkait ini, Pak. Naisi itu yang mana? Yang ini Naisi. Naisi. Iya, ini namanya Naisi. Saya tuh. Oh iya. Saya Naisi. Oke. Kopinya enak ini kopinya. Kopinya enak. Enak kopi. Oke, gimana? Nah, jadi Bapak ini udah jadi pembina tadi 2-3 tahun. Pembina awal itu saya juga. Terus akhirnya saya vakum dulu selama 2 tahun kalau nggak salah. Habis itu baru 3 bulan kemarin itu saya dipanggil lagi ke timnas ya. Oke. Ini kan timnas ini. Timnas FPI. Ya, timnas. Nah, oke. Kan itu kayak sampai ada vakumnya. Nah, itu Bapak selama membinanya itu ada nggak sih Pak tantangan atau kayak ada plot twist di dalam organisasi Indefpro ini? Ya kalau tantangan tuh pasti ada ya. Tiap kita di UKM tuh pasti ada lah. Tantangan terbesar apa ya? Mungkin gini kali ya. Saya orangnya itu kan bukan yang gini ya. Maksudnya yang terlalu prepare, menyiapkan gitu loh. Jadi saya kadang tuh spontan aja. Enggak ya. Ya gitu ya. Saya spontan aja. Saya apa yang misalnya gini ya. Anak-anak Indef itu sering kan, misalkan, Pak ini gimana ya Pak, gini. Saya mikir, intinya sebenarnya itu paling bagus tuh, kalau menurut saya, kita tuh orang itu lebih baik tuh mikir out of the box itu kalau bisa sering-sering. Iya. Malah saya ngambil istilah lain far from the box. Kejauhan ya, dijauhkan. Nah, kalau out of the box kan udah nih, udah. Nanti Ya masuk udah di luar aja. Posisi Ini kita. far from the box. Nggak bisa sejauh mungkin gitu ya, Pak ya. Ya, itu kayaknya belum ada itu ya. Itu saya mau hakikan kebetulan. Baru Baru. nih. Itu saya baru ini tadi kok kayaknya bagus ya. Selama tadi Mas Noval diwawancara tadi saya mikir bagus ini gitu. Far from the box. Iya, gitu ya. Istilah baru nih. Iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari Iya, ini ya. box ya. Boleh nanti ya itu. Oke, boleh. Jadi tantangannya ya sebenarnya kalau saya alhamdulillahnya nggak terlalu yang berat ya gitu. Karena mungkin saya sudah lamanya ya itu tadi loh saya ya mikir itu pasti kalau orang mikir ke sini gitu ya, saya tuh mesti mikirnya belok ke kanan, menyimpang jauh lah gitu, kadang gitu. Jadi kadang anak-anak Indef itu misalnya terjadi perubahan ide itu loh, Pak kok gini Pak, mikirku gitu aja deh gitu. Selama tidak melanggar aturan, menurut saya ya, selama tidak melanggar aturan dan masih masuk logik ya, menurut saya oke lah itu. Jadi alhamdulillah selama Indef alhamdulillah nggak ada yang berat. Aman lah ya, Pak. Ya. Oke. Novel? Ini untuk pertanyaan untuk Mas Noval ya. Mas Noval sendiri kan selaku ketua Indef itu pasti seringkali menjadi project manager nih dari project-project yang ada di Indef. Nah, kira-kira gimana sih caranya Mas Noval ini ngejaga quality dari projectnya? Apakah ada SOP tersendiri atau bagaimana kira-kira? Kalau dari aku sendiri, kebetulan kan sebelumnya kan aku juga udah pernah bikin tim juga ya, suatu SMK. Itu timnya namanya Tiba-Tiba Ngoding. Oke, Tiba-Tiba Ngoding. Untuk filosofinya sih sederhana aja. Dulu itu kita ya SMP ya masih main-main gitu. Tiba-tiba masuk SMK, langsung suruh ngoding. Langsung kena ngoding gitu. Kan kaget kan. Tiba-tiba suruh ngoding. Ya itu filosofinya dari situ aja sebenarnya. Simple. Dulu itu sempat bikin tim sama teman-temanku dulu, ya walaupun sekarang lagi hiatus karena teman-temanku semua dan termasuk aku juga lagi sibuk kuliah juga semuanya. Kesibukan masing-masing. Ya, jadi ya masih hiatus dulu, tapi ada kemungkinan bakal comeback juga. Dan alhamdulillahnya dulu di timku aku dipercaya jadi jadi PM terus. Karena sebelumnya aku juga
pernah ikut organisasi di sekolah juga, MPK, Majelis Perwakilan Kelas itu. Dan ya temanku selama ini sih nyaman-nyaman aja dengan hasil kepemimpinanku juga di tim tersebut. Dan alhamdulillahnya juga dulu sempat rame juga dapat klien-klien, real klien juga. Ya walaupun dapatnya juga lumayan susah dan nyarinya juga lumayan susah karena ya harus sounding terus-terusan tuh. Branding dan lain-lain kan. Kayak gitu. Ya alhamdulillah tetap dapat gitu. Dan untuk pertanyaan gimana cara menjaganya, sebetulnya sih berkaca dari pengalamanku sebelumnya aja. Dan sebelumnya selain aku berhasil bikin tim juga, kan aku kan sebelum lulus SMK juga tuh alhamdulillahnya ditarik perusahaan juga waktu magang dulu. Setelah magang masuk sekolah sebentar, habis itu dapat kontrak dari tempat magang sebelumnya, dipercaya buat ayo kerja bareng kayak gitu. Dan dari situlah dapat ilmu-ilmu tuh dari industri. Oh kayak gini. Terus akhirnya ilmu-ilmu tersebut lah aku implementasi dari berbagai pengalaman juga, aku implementasi di setiap project yang aku jalani. Kayak semisal gampangannya tiap minggu atau tiap hari. Kalau di industri kan pasti tiap hari tuh meeting. Iya, pasti. Meeting pagi dan meeting sore. Nah, itu tiap hari tuh di industri. Kalau di dunia perkuliahan mungkin nggak bisa diimplementasi seperti itu. Karena kan sibuk kelas, sibuk nugas. Ada jam kelas masing-masing kan. Jadi ya palingan bisa dilakukannya tiap minggu lah. Tiap minggu kayak tanya aja progresnya. Progresnya gimana hari ini? Ada kendala nggak? Terus rencana kedepannya mau bikin fitur apa terhadap project ini setelah kita juga ngerti juga fiturnya aplikasinya itu tentang apa. Siapa tahu ada ide baru buat bikin fitur apa. Kalian kan kayak gitu sih. Ya berarti yang penting intinya tetap komunikasi dan sering-sering brainstorming aja lah ya sama ya brainstorming, komunikasi, terus juga manajemen waktu juga sih. Iya sih, karena emang kalau misal keluar dari deadline yang seharusnya itu kan juga bakal ribet juga. Apalagi kalau kita di industri nih diminta buat deadline minggu depan, tapi kita lewat deadline kabur pasti kliennya ya kan? Nah itu betul banget. Soalnya ya kita harus ya seperti yang dibilang Pak Denny sebelumnya, bahwa di Indefro itu juga mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi klien juga, dan kita itu ikut Indefro itu benar-benar simulasi gimana caranya kita bekerja nanti di dunia industri. Biar nggak kaget lah ya sama jadi kita itu ditempa buat disiplin. Seperti itu. Oke Kak, aku mau nanya nih. Boleh? Buat Kak Nova ya. Aduh, oke. Nova lagi. Apa lagi nih? Benar. Terus saya pajangan ya. Bagus. Iya nggak apa-apa. Lanjut gimana? Untuk Kak Nova nih, kan kakak sekarang jadi ketua ya. Ya. Dan kata kakak kan dari SMK kakak ada anggapnya bekal lah ya buat bisa diimplementasiin. Betul. Ada nggak sih Kak pas di Indef nih kayak ada problem yang baru kakak, wah ini susah nih gitu. Iya, selama memimpin itu kira-kira apa? Ada nggak? Oh, selama memimpin malahan. Iya. Bukan selama ikut. Selama ikut nggak apa? Mungkin selama ikut dulu, terus habis itu selama memimpin kira-kira ada nggak? Oke. Kalau selama ikut, jujur ada. Kalau selama menjadi anggota ya dulu ya sebelum menjabat jadi ketua itu ada. Waktu kita ada event Trisisi. Trisisi kemarin? Ya, waktu Trisisi pertama kali malahan. Oke. Trisisi pertama kali itu. Berapa tuh? Aku agak kaget karena dulu di sekolah itu kita bikin event itu ya cuman sekedar sekolah gitu. Belum sampai ada yang namanya sponsor itu belum sampai memang. Karena internal aja. Ya, internal. Ya, masih kecil. Terus juga di dunia perkuliahan ini aku agak culture shock juga dan culture shock sih itu agaknya. Itu ternyata kita harus pinter-pinter nih nyari sponsor biar acara kita tuh berjalan dengan lancar itu juga. Terus kita harus merancang sebuah acara yang harus far from the box kata Pak Denny. Kepake lagi nih kata-kata ini. Harus saya hakikat. harus harus
beda dari yang lain lah Oke. intinya. Harus unik, betul-betul unik. Nah itu dengan sebanyak kepala yang ada di kepanitiaan waktu itu, akhirnya terciptalah lomba tersisi pertama kali waktu di tahun 2023 atau 2024 gitu. Itu. Jadi 2024, Oh, sorry. kayak tahun lalu ya berarti. Ya, itu. Terus ya alhamdulillah lancar dan berhasil juga. Kemudian diadain lagi tuh karena kan udah berhasil dan cobalah dijadiin proker tahunan. Dan alhamdulillah juga sama, berhasil dan sukses. Berarti rutin ya? Trisisi ini rutin ya? Insya Allah akan dilakukan rutin. Oke. Bahkan di yang sebelumnya, di tersisi yang kemarin ini barusan, itu sukses besar malahan hitungannya. Kayak gitu. Terus untuk kendala selama menjabat jadi ketua, alhamdulillah sih masih belum ada kendala yang yang harus kayak ini pertama kali ini harus gimana gitu. Oh, belum ada. Ya semoga aja tidak ada. Ya, semoga aja tidak ada. Karena dari bekal dari SMK, terus dari ilmu-ilmu dari perusahaan juga, industri itu aku coba terapin semua di Indevpro ini. Sekalian sharing-sharing juga lah sama anggota bahwa di industri itu kayak gini loh, kayak gini. Kayak gitu. Oke. Tadi kan Mas Noval menyebutkan bahwa ilmu-ilmu dari industri SMK dan lain-lain itu mau diterapkan ke dalam Indevpro. Nah, ini sebenarnya untuk Mas Noval sama Pak Denny sih pertanyaannya. Bisa gantian ya. Kira-kira apa sih yang mau dirubah dari Indevpro atau mau ditambahkan dari Indevpro? Mungkin entah itu budaya kerja atau hal yang lain. Kira-kira apa? Kalau dari Mas Noval dulu gimana? Mungkin Pak Denny dulu. Oke, Pak Denny dulu. Saya belum kepikiran saya. Oke, Pak Denny dulu gimana? Kalau Mbaknya dulu gimana? Oh enggak ya? Belum. Oh ya, oke. Jangan. Oke ya, oke. Apa tadi bertanya? Ini kira-kira apa sih yang mau kerja. yang mau ditambahkan atau mau dirubah dari Indevpro? Oke. Yang dirubah itu sebenarnya kalau saya bilang ininya kali ya, untuk sering-sering project luar mungkin. Jadi istilahnya saya tuh mesti mikirnya kan gini gampangnya. Simulasinya adalah kalau kita punya klub bola, ya klub bola gitu ya. Pemain-pemain kita kan harus sering eksibisi ya. Eksibisi itu maksudnya di luar kompetisi ya, gitu loh maksudnya. Jadi ketika melawan kompetisi beneran dia punya persiapan gitu loh. Lah persiapan itu kalau latih tanding aja itu nggak bisa. Iya. Logiknya kan gitu. Nah, kalau sampean bilang tadi apa yang mau dirubah, saya pengennya sih ada project ini ya, maksudnya tiap bulan atau tiap 3 bulan atau gimana, ada project itu rutin gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau kayak gitu kan bisa, dan kebetulan anak-anak di Indev itu ketika ada project ini, project itu, semua peminatan itu saya libatkan semua, gitu loh. Jadi ada kursi diskusi di situ kan untuk diskusi juga, gitu loh. Itu sih sebenarnya yang mau saya bukan rubah, saya tingkatkan ya. Oke. Karena kan ini ya, upgrade projectnya juga. Ya siapa tahu ya kan setelah podcast ini kan ada yang saya mau pakai Indevpro aja. Boleh. Silakan. Teman-teman silakan yang usahanya mungkin butuh website dan lain-lain. Iya, itu bisa gitu loh. Soalnya kalau di Indev juga ketika ada project masuk ke kita itu jaminannya ada karena ini juga sudah maksudnya istilahnya kayak berbadan hukum juga gitu loh sebenarnya. Kredibel lah ya, Pak. Kredibel juga gitu loh. Itu sih kalau budaya kerja yang mau diubah. Kalau menurut saya memang ini sih kalau bisa 1 minggu itu ya lebih lah diskusi ya untuk sharing itu lebih. Tapi kan memang sulitnya adalah waktu saya sendiri sih gitu. Seringkali ya saya ngajar juga kan, Pak. Ya ngajar juga, terus juga saya juga ngurus pondok juga, enggak sih bercanda. Oke. Ya kan juga masih ada project di luar juga dan
Alhamdulillah juga tahun ini saya ikut PISN pengabdian itu alhamdulillah lolos gitu kan. Jadi juga sibukannya juga gitu ya, itu sih. Jadi kalau budaya kerja saya pengennya juga kalau seminggu sekali itu menurut saya kalau pemainnya udah pro it's okay. Iya. Sebenarnya kalau seminggu tuh ya minimal tuh 3 kali lah untuk sharing itu. Gitu sih kalau saya budaya kerja yang dirubah itu aja. Terus Oke. Dari Mas Noval gimana? Kalau dari aku, apa yang perlu dirubah? Hmm, sama kayak Pak Denny mungkin ya, bukan dirubah, tapi Di-upgrade ditingkatkan. lah ya. Dia tingkatan. Karena timnya udah solid juga sih. apa namanya, apa yang perlu dirubah itu sebenarnya nggak ada sih malahan. Karena ya perlu ditingkatkan aja. Terutama kan tiap tahun kan pasti ada yang namanya regenerasi tuh. Nah, regenerasi itu kan nggak tentu setiap generasinya itu kita dapat anggota yang seperti yang kita harapkan. Kita juga tidak bisa membatasi bahwa yang harus ikut IDFK itu minimal kayak gini. Sebetulnya plus minusnya itu dalam artian gimana? Plusnya kita tetap bisa ngejaga kualitasnya kita. Minusnya kita membatasi untuk anak-anak atau teman-teman mahasiswa FTI terutama itu yang ingin bukan mencoba ya, ini nggak bisa dijadiin bahan cobaan sih, lebih ke ingin merasakan sensasi gimana sih simulasi kerja proyekan. Nah, simulasi itu kayak gimana, itu takutnya kayak gitu. Cuman ya mau bagaimanapun kita coba ambil jalan tengahnya dulu, ambil jalan tengah. Dan sekarang juga udah terjadi juga apa yang perlu ditingkatkan tentunya menyamaratakan terus kita jalan bareng buat ya seperti yang Pak Denny bilang itu kita coba cari proyek-proyekan dari luar berhubung anggotanya juga lumayan banyak nih alhamdulillah harusnya bisa lah buat 1 atau 2 tiap bulannya ya syukur-syukur kalau tiap bulan itu pasti ada itu syukur-syukur alhamdulillah bisa gitu. Kayak gitu sih. Mungkin bisa nanti sponsor di sini. Boleh banget. Bisa nanti disampaikan ke tim humas kita. Bisa. Iya kan. Urusan Itu bintang iklannya saya nggak apa-apa. ya apa ya? Pakai Indef Pro. Nah, gitu kan. bisa. Yang lain jauh ketinggalan. Asal nggak nyebut merek. Iya. Atau mungkin bisa langsung aja kalau misalkan ada yang tertarik bisa cek aja webnya ini. Indefpro.dev ya. Ya, bisa bisa. kunjungin. kontak-kontak mereka. Nah, bisa kunjungin sosial media juga ya. Betul. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin usahanya butuh website atau aplikasi bisa langsung menghubungi Indef. Bukan hanya website aja sih Iya. sebenarnya, ada data juga. Jadi misalkan kita juga siap sih untuk membuat model machine learning untuk web. Jadi misalkan kita inject AI-nya ke web gitu. Oh, gitu bisa. Kita siap juga oke. gitu sih. Kita tos serba kok, alhamdulillah. Bisa apa aja? Bisa apa aja? aja. Bisa. Palu gada. Palu gada. Palu gua ada. Ya. Memang luar biasa ya Indef. Ya, mbaknya mau tanya ini tadi. Oh Ya. iya, mau tanya apa? Ya. Apa? Oh enggak. Merespon Pak. Oh, merespon. Meramaikan. Meramaikan. Oh, meramaikan ya ya. Oke. Oke, nggak masalah. Nah, ini dari Mas Noval sendiri kan tadi katanya juga sudah ditarik ke industri, sudah bekerja lah ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kan namanya orang bekerja sambil kuliah kan pasti Ya. apa ya, waktunya juga harus di manage dengan baik kan. Kita benar-benar harus ngatur segala macamnya dengan proper lah. Apalagi terkait dengan mobilitas kayak kan harus wirawiri nih kantor ke sini, kantor ke sini. Nah, itu ada kesulitan selama ini untuk membagi waktu dan lain-lain. Jujur kalau untuk kerja sambil kuliah itu aku mengalaminya tuh dari semester pertama makan. Oh, dari maba nih. Dari maba. Memang beda ya. Dari maba aku sudah mengalaminya dan sampai sekarang alhamdulillah masih sustain, masih survive lah. Tentunya ya seperti yang kita tahu sebagai mahasiswa baru di semester awal itu pasti agak berat lah. Oke. Tugasnya banyak, apa namanya nggak bisa bolos banyak kayak gitu. Terus juga paling ngeselinnya juga bukan paling ngeselin sih, kayak paling agak berat chaos ya. paling chaos lah. Ya, paling chaos lah itu
di kantor itu lagi chaos juga, ternyata di kampus juga Lagi lagi ada ya, urusan juga. bisa juga. Nah, itu ya itu Bingung lah pasti. bingung pastinya. Untuk mengatasi hal itu ya tentunya pinter-pinter dari pribadi masing-masing sih. Ada beberapa orang mengatakan bahwa pekerjaan itu lebih prioritas. Oke. Lebih priority itu ada dan banyak juga. Dan seharusnya memang begitu. Cuman berhubung aku itu juga dari ekonomi keluarga yang juga nggak begitu lumayan nggak gimana-gimana lah, biasa-biasa aja lah. Menengah lah. Aku cerita nggak ada musik sedih. Nanti kita tambahkan, editor ditambahkan ya. Iya, Editor ditambahkan. Boleh. Coba cerita lagi. Ini ratingnya naik. Oke. Nah, jadi apa namanya? Enggak nangis lah. Enggak. Jadi apa namanya? Sampai mana tadi ya? Oh, ini. Sampai lupa jadinya. Jadi repotnya tuh di situ. Cuman kebetulan aku dari keluarga yang pas-pasan, jadi ada tuntutan dari keluarga juga lah. Kalau bisa kuliah itu tepat waktu, jangan lama-lama, karena kan ya tahu sendiri bapak sama ibu itu juga udah berumur, nggak bisa apa namanya kerja lama-lama. Nambah Jadi biaya juga kalau ya kayak gitu. Jadi ya mau gak mau aku juga harus kuliah sambil kerja buat membantu untuk aku sendiri dan juga membantu untuk keluarga juga. Dan ya pada saat itu aku memilih kuliah daripada pekerjaan. Alhasil ya seperti yang kita tahu juga bahwa orang yang sudah bekerja tapi tidak bisa memprioritaskan pekerjaannya ya otomatis bisa take off, bisa keluar. Dan aku merasakan itu. Aku di PHK dari pekerjaanku sebelumnya. Dan ya aku merasakan pengangguran, merasakan jadi orang pengangguran selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Selama Lumayan, 1 semester penuh. Lumayan. 1 semester penuh itu aku merasakan jadi pengangguran dan alhamdulillahnya aku keterima kerja lagi di tempat yang lain dan sampai sekarang hampir mau 1 tahun. Alhamdulillah ya kebetulan juga pekerjaanku WFH, work from home, dan bisa fleksibel lah kerjanya. Jadi manage waktunya untuk kuliah dan bekerja masih bisa aku handle. Nah, ya kayak gitu. Jadi namanya manajemen waktu dan lain-lain itu penting banget ya. Terutama sebagai seorang mahasiswa nih, kita kan pasti keliling-keliling kemana-mana tuh. Jadi mobilitas kita juga harus dijaga dan lain-lain. Nah, makanya untuk teman-teman yang mengalami kesulitan nih di entah itu di bidang mobilitas atau mau mungkin lagi hujan kan, sekarang kan lagi ini ya, lagi musimnya hujan. Juga ini. Mau beli makan juga kan kayaknya susah kalau mau keluar kan. Nah, ini kita mau kenalin salah satu produk anak bangsa yang kebetulan mensponsori kita. Namanya ACI, Aku Cinta Indonesia. Shout out buat ACI teman-teman karena sudah mensupport acara kita kali ini. Jadi ACI adalah aplikasi ojek online yang menyediakan berbagai macam layanan, Pak. Jadi mulai dari ACI Food untuk pesan makanan, lalu ACI Ride dan beberapa layanan-layanan lain untuk belanja dan lain-lain yang tentunya dengan ongkir yang bisa dibilang paling murah di Indonesia. Bener-bener paling murah, bisa dibandingkan dengan kompetitor yang lain, bener-bener murah. Dan aku rasa dari ACI ini pelayanannya segala macam sudah oke banget. Nah, jadi teman-teman mahasiswa FTU Unmer Malang yang ingin dibantu mobilitasnya oleh ACI bisa langsung download ACI menggunakan kode referral yang kita sediakan ini. Nah, bisa cek di deskripsi juga ya. Oke. Saya pakai ACI terus. Pakai ACI terus. Nah, aku cinta ACI. ACI terus. Di HP saya itu aplikasi apa? ACI aja. Tak hapus semua. ACI aja ini. ACI aja. Oke. Pak Denny aja pakai ACI. Iya. ACI mantap. ACI mantap. Iya, aku cinta ACI. Ini istri saya telepon gitu. Enggak, ACI dulu. ACI nomor 1. Saya nggak peduli. Oke, ACI nomor 1 ya. Mantap, ACI nomor 1. ACI terbaik. Oke. Ya, oke. Oke, lanjut gimana? Nah, dengar-dengar nih, Hanoval pernah ada proyek di Wika Gedung Velopro. Itu bisa diceritain gak sih Kak? Kayak ceritanya itu gimana gitu? Oke.
Itu kejadiannya sebelum aku kuliah di Universitas Merdeka Malang. Halo Sobat Teknologi, gimana? Penasaran dengan kelanjutan cerita Kanoval? Obrolan kali ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kedua akan ditayangkan pada Rabu 26 November 2025. Pantengin terus YouTube dan Instagram kita ya. Dan jangan lupa gunakan ACI, Aku Cinta Indonesia, yang merupakan platform ojek online buatan anak bangsa. Gunakan kode referral berikut ini untuk mendapatkan kupon dan promo-promo menarik. Stay lit, stay curious, and don't be shy to hope in again di FT Talk.